DPRD Komisi 1 Kabupaten Morowali Utara mengundang pihak Dinas Kesehatan Morowali Utara untuk rapat dengar pendapat terkait pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu se-Kabupaten Morowali Utara yang diadakan di luar daerah, yakni di Pendolo Kabupaten Poso dan di Kota Luwuk Kabupaten Luwuk Banggai beberapa hari lalu. Dalam RDP Jumat 13 Juni 2025 yang dipimpin oleh Ketua Komisi Arif Ibrahim yang dihadiri sejumlah anggota DPRD mempertanyakan pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu. Meski begitu, pihak Dinas Kesehatan Morowali Utara dalam hal ini Kepala Dinas R. Sapara menyebut selain untuk peningkatan kapasitas peserta, pelatihan itu juga sebagai penghargaan kepada kader Posyandu di desa atas pengabdiannya dalam penurunan angka stunting di Morowali Utara. Setelah kami di RDP tadi oleh mitra DPRD Kota Morowali Utara, yang pasti setelah kami memberikan penjelasan kepada pihak DPRD berkaitan dengan pelaksanaan orientasi kader Posyandu di dua tempat, di Pendolo dan Luwuk. Dan yang pasti tadi telah mendapat kesimpulan bahwa ya kegiatan orientasi para kader itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, dan berkaitan dengan yang kemarin itu disuarakan oleh media menyangkut masalah yang pertama menyangkut masalah efisiensi anggaran, yang kedua berkaitan dengan sepertinya ada sepertinya ada unsur korupsi. Jadi pada kesempatan kami menjelaskan bahwa berkaitan menyangkut masalah hal ini sesungguhnya bahwa kami telah jelaskan tadi bahwa kegiatan ini kemarin kami laksanakan melibatkan OPD terkait, dalam hal ini Dinas PMD, dan hal ini memang hal yang sudah lama kami rencanakan dan kami koordinasikan, sehingga dalam kegiatan ini ya dua OPD ini yang terlibat dalamnya berkaitan menyangkut masalah pembiayaan kegiatan tersebut. Nah, perlu kami jelaskan bahwa menyangkut masalah pembiayaan ini, yang pertama itu bersumber dari dana DAK Dinkes Morowali Utara, kemudian yang kedua bersumber dari dana APBDes di setiap desa yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Ya, dari anggaran yang dari Dinkes itu menggunakan dana DAK yang arahnya itu untuk yang pertama itu menyangkut masalah biaya narasumber, yang kedua berkaitan menyangkut masalah sewa gedung, kemudian yang ketiga berkaitan menyangkut masalah konsumsi. Kemudian yang bersumber dari dana APBDes itu adalah merupakan biaya transportasi, uang saku, uang penginapan atau uang hotel. Nah, berkaitan menyangkut masalah kegiatan yang sedikit diributkan menyangkut masalah penginapan hotel itu, ya kami dari panitia di Dinas Kesehatan itu hanya memfasilitasi hotel aja. Menyangkut masalah pembayaran itu menjadi tanggung jawab dari kader dari ikut dalam kegiatan tersebut. Pada kesempatan ini kami baru saja mengikuti undangan dari DPRD terkait dengan RDP, dengar pendapat terkait dengan permasalahan kegiatan orientasi peningkatan kapasitas daripada kader Posyandu desa. Pada RDP tadi sudah dimintakan juga dari pihak kami untuk menjelaskan terkait dengan permasalahan khususnya untuk kegiatan dimaksud dalam pelaksanaan sekaitan dengan efisiensi anggaran. Sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa baik di instruksi Presiden maupun surat edaran terkait dengan efisiensi anggaran itu, kami menyatakan bahwa tidak ada di situ yang secara letterlek atau tertulis menyatakan dilarang, tetapi membatasi kegiatan-kegiatan yang kiranya kurang efisien atau kurang penting untuk dilaksanakan. Terkait dengan kegiatan orientasi ini, kami menyatakan bahwa kegiatan ini penting dan bermanfaat untuk dilaksanakan. Kemudian
tidak masuk dalam program efisiensi kemarin yang sudah dilakukan pergeseran anggaran, sehingga tetap dapat dilaksanakan. Kalau terkait dengan pelanggaran ataupun penyelewengan yang ada, maka itu kan ada pihak yang akan melakukan pengawasan, termasuk dengan kami dari APIP maupun pengawasan dari pihak eksternal yang nantinya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud. Apabila terdapat pelanggaran, tentunya akan dinaikkan sebagai temuan dan untuk diselesaikan, bahkan ditindaklanjuti jika ada tindak pidananya situ, maka akan ditindaklanjuti ke pihak APH. Karena di dalam pemberitaan dimaksud juga sudah menyentil tentang pihak APH dan APIP, maka kami juga secara informal sudah berkoordinasi dengan pihak APH dalam ini kejaksaan. Dan setelah kronologis dari permasalahan itu disampaikan secara teknis dari pihak terkait, maka pihak APH menyatakan bahwa terkait permasalahan ini terlalu prematur untuk dinaikkan ke APH dan dikembalikan kepada APIP untuk bisa menyelesaikan secara internal di pihak Pemda. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan juga sharing anggaran antara Dinas Kesehatan yang bersumber dari DAK itu sudah sesuai dengan ketentuan dan anggaran APBDes. Dalam artian bahwa setiap kader posyandu yang mengikuti kegiatan dimaksud menggunakan anggaran dari APBDes-nya masing-masing yang sudah seperti disampaikan tadi untuk transportasi, kemudian untuk penginapan dan untuk uang saku. Dan di dalam ketentuan penggunaan anggaran untuk dana desa maupun ADD memang ada terakomodir untuk kegiatan kader posyandu ini dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan peruntukan daripada kegiatan dana desa dan ADD. Kami sempat RDP masalah salah satu poin yang dibahas itu masalah sosialisasi ya, peningkatan orientasi kader posyandu. Selama orientasi ini kami lihat memang untuk meningkatkan kapasitas kader-kader posyandu di desa-desa. Nah, tidak ada masalah itu yang penting ini betul-betul outputnya jelas. Outputnya jelas. Kalau menurut saya tidak ada masalah selama outputnya jelas dan untuk kepentingan pelayanan posyandu ke depannya. Rudi Andi Mairi melaporkan, Clara mengabarkan.